Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan mengenai produk multimedia yang telah kami kembangkan. Jadi untuk produk multimedia kami yaitu Pitamat. Pitamat ini merupakan multimedia interaktif yang kami kembangkan melalui Articulate Storyline 3 yang berfokus pada materi teorema Pythagoras. Media ini memadupadankan antara elemen visual, audio, teks, dan interaktivitas seperti penggunaan GeoGebra untuk menganimasikan pembuktian teorema Pythagoras, simulasi, serta kuis melalui Quizizzer agar membuat pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami. Baik, langsung saja kita ke penggunaan multimedia teorema Pythagoras menggunakan Pitamat. Nah, untuk mengaksesnya kita dapat mengeklik dari link yang telah diberikan oleh guru, kemudian akan memunculkan halaman ini yaitu halaman pembuka, di mana pada halaman ini terdapat judul dari materi yang kami angkat yaitu teorema Pythagoras dan terdapat button play. Nah, untuk memulai penggunaan multimedia ini kita dapat klik play. Nah, kemudian akan memunculkan halaman input, di mana pada halaman ini terdapat logo dari Pitamat. Dan di sini pengguna diminta untuk mengetikkan nama serta mengetikkan nomor presensi atau instansinya. Jadi perbaikan dari multimedia yang sebelumnya yaitu terdapat komentar bahwa apabila pengguna tersebut bukan merupakan seorang pelajar, maka dia dapat memasukkan instansinya saja. Kemudian setelah semuanya terisi, kita dapat klik button panah ini untuk masuk ke menu utamanya. Nah, selanjutnya akan memunculkan halaman pada menu utama. Pada menu utama ini terdapat tombol-tombol dari fitur multimedia Pitamat. Baik, kita mulai dari sisi kiri atas dengan gambar orang ini. Jika kita klik, maka akan memunculkan profil dari kelompok 5. Untuk kembali ke menu utama, kita dapat klik silang. Nah, kemudian di sisi kanannya, jika kita klik akan memunculkan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran atau CP dan TP dari penggunaan Pitamat. Nah, untuk mengetahui keseluruhan capaian dan tujuan pembelajarannya, kita dapat scroll ke bawah dengan menggunakan fitur scroll text yang ada dalam Pitamat ini. Kita scroll ke bawah, ini tujuan pembelajarannya. Kemudian kita dapat kembali ke menu utama dengan klik silang. Selanjutnya, di sisi kanan atas dengan gambar seperti huruf I kecil, jika kita klik akan memunculkan petunjuk. Nah, dalam petunjuk ini terdapat fungsi dari tombol yang terdapat dalam multimedia Pitamat. Untuk mengetahui keseluruhannya, kita dapat menggunakan fitur scroll untuk scroll ke bawah. Di sini ada fungsi-fungsinya dan juga dilengkapi dengan langkah penggunaan multimedia Pitamat. Setelah dibaca dan dipahami, kita dapat klik silang lagi untuk kembali ke menu utama. Selanjutnya, di sebelah kanan dari tombol tadi terdapat tombol dengan gambar rumah, dan jika kita klik dia akan membawa kita kembali ke halaman pembuka. Ini kita play saja, lanjut. Nah, kemudian terdapat 3 fitur utama dalam multimedia Pitamat ini. Yang pertama yaitu dengan tombol materi, tombol contoh soal, dan tombol kuis. Kita coba klik pada tombol materi. Untuk tombol ini nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini terdapat tombol pada bagian kanan atas yang berbentuk persegi. Jika kita klik, itu akan membawa kita kembali kepada halaman menu utama. Nah, untuk kelanjutan dari tombol contoh soal dan kuis akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, untuk mengakses materi, kita bisa mengklik tombol materi, kemudian akan muncul halaman pembuka yang berisi pertanyaan, apakah kita sudah siap untuk memulai pembelajaran. Nah, kalau sudah siap, kita bisa klik tombol sudah di bawah kanan ini.
Lalu kemudian akan muncul halaman pertanyaan lagi, apakah kita sudah siap untuk mempelajari rumus beserta hitung-hitungannya. Kalau sudah siap, kita bisa klik tombol panah ke kanan, dan kalau belum, kita bisa klik tombol panah ke kiri yang akan kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian kita akan muncul di halaman berikutnya, yaitu studi kasus interaktif atau sebuah persepsi yang harus dijawab oleh siswa sesuai dengan kemampuan awal siswa masing-masing. Nah, jika siswa tidak dapat menjawab pertanyaan, siswa bisa memilih pilihan yang tidak tahu. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik panah. Lalu kemudian akan muncul studi kasus interaktif yang kedua yang juga harus dijawab oleh siswa. Nah, kemudian jika siswa juga tidak bisa menjawab, bisa mengklik pilihan yang tidak tahu. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik panah. Lalu akan ke materi inti kita, yaitu materi tentang teorema Pitagoras. Nah, di sini berupa sejarah teorema Pitagoras, konsep dan rumus yang digunakan dalam teorema Pitagoras. Kemudian di bawah ini juga terdapat pembuktian dari teorema Pitagoras. Nah, akan muncul pembuktian yang menggunakan GeoGebra. Nah, dari tampilan ini, jika ingin mendengarkan narasi, kita bisa mengklik tombol audio di kiri atas. Juga untuk menghentikan audio, kita bisa mengklik tombol di sebelahnya. Nah, di GeoGebra ini kita bisa mengklik tombol start, kemudian stop, dan bisa untuk memperkecil dan memperbesar. Seperti ini. Lalu kemudian kita bisa mengklik tombol lanjut. Nah, di halaman ini berupa pertanyaan apakah sudah memahami materi dan pembuktiannya atau belum. Nah, jika belum, klik tombol belum, itu akan memulai dari awal, dan jika sudah akan menuju ke halaman berikutnya. Nah, untuk menu yang terakhir pada Pitamat ini adalah menu kuis. Nah, kami menggunakan quiz wizard untuk membuat kuis, sehingga kuisnya akan berbentuk interaktif kuis. Nah, di sini kami menyediakan 15 soal yang berbentuk pilihan ganda dan juga benar salah. Nah, sebelum memulai kuis, siswa diminta untuk membaca dan mempelajari petunjuk pengerjaan kuis agar menghindari terjadinya miskonsepsi pada saat pengerjaan. Nah, setelah dibaca dan dipelajari, siswa dapat memulai kuis dengan mengklik mulai kuis di bawah petunjuk pengerjaan. Nah, sebelum memulai kuis, siswa diminta untuk memasukkan namanya di kolom pemasukan nama. Kemudian, klik play untuk memulai permainan. Nah, nanti soal-soal yang telah disediakan akan muncul dengan cara acak, sehingga satu siswa dengan siswa lain nanti akan berbeda-beda. Siswa diminta untuk menjawab soal dengan benar. Nanti jika jawabannya benar, siswa akan diarahkan kepada permainan berbentuk peta harta karun, di mana nanti setiap jawaban benar, maka siswa akan melaju satu langkah. Nah, nantinya siswa akan berlomba-lomba dengan siswa yang lainnya untuk mencapai garis finish terlebih dahulu. Dengan baik, nantinya akan muncul hasil akhir pengerjaan siswa. Kemudian, setelah pengerjaan kuis, siswa dapat melihat pembahasan kuis pada kode QR yang telah kami sediakan. Nah, siswa dapat mengaksesnya dengan men-scan-nya. Kemudian, untuk yang terakhir setelah kuis adalah refleksi. Refleksi di sini adalah untuk mengukur seberapa efektifnya pembelajaran teorema Pitagoras menggunakan Pitamat ini. Siswa diminta untuk mengisi refleksi yang telah kami sediakan. Dan terakhir adalah mengklik tombol selesai. Nah, selesai sudah perjalanan pembelajaran teorema Pitagoras menggunakan Pitamat. Terima kasih.